Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Wulandari, Prodi TPI. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin studi fikih dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir. Nah, jadi pembahasan pertama itu pengertian fikih. Nah, pengertian fikih sendiri itu adalah paham atau mengerti, pemahaman yang mendalam terdapat hukum syariat. Sedangkan usul fik dasar atau pondasi kaidah dari suatu pemahaman. Objek fikih hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Objek usul fik yaitu sumber hukum dengan segala seluk-beluknya. Terus nomor 2, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode pengaliran hukum dari sumbernya. Nomor 3 yaitu persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbal dengan semua permasalahan. Nah, terus pembahasan yang kedua itu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan untuk umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal perkembangan agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada zaman masa Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan yang ada terdapat di dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbal. Nah, setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama generasi penerus Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama solihin hingga sampai zaman kita sekarang ini. Nah, terus pembahasan yang ketiga yaitu komposisi fikih atau dalil dan istidlal. Nah, dalil adalah suatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari, baik berupa alasan, keterangan, atau juga pendapat orang yang merujuk pada pengertian hukum dan juga hal-hal yang terkait dengan apa yang dicari. Nah, dalil ada dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Istidlal sendiri itu secara umum yakni mencari tujuan yang diminta. Definisi di atas menunjukkan adanya pencarian dalil di luar dalil yang telah disepakati para ulama, karena menurut pengertian itu pencarian dalil dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas tidak dikatakan sebagai istindal kayak gitu. Terus pembahasan yang keempat yaitu di sini saya juga akan mempertegaskan dan memberi kesimpulan tentang materi hari ini, tentang materi pembahasan keempat. Jadi perlu ditelaah kembali bahwasanya fikih adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Ushul fiqh dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Maka dari itu, hubungan antara fikih dengan usul fiqh sangat erat hingga tidak dapat dipisahkan karena duanya saling berkesinambungan gitu. Terus pembahasan kelima yaitu hubungan fikih dengan kaidah fikih. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat, menggali dan menelaah dari dalil-dalil syariat. Kaidah fikih adalah sebagai ketentuan umum dominan yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Lanjut, pembahasan keenam yaitu hukum fikih dan pembagiannya. Pengertian hukum fikih adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan firman Allah tentang tingkah laku manusia yang dilalui
dan diyakini serta mengikat bagi umat manusia. Nah, macam-macam hukum fikih ada dua, yaitu hukum taf'il dan mawadi kayak gitu. Terus pembahasan yang ketujuh yaitu dalil dan sumber ilmu fikih. Dalil sendiri yaitu merupakan suatu petunjuk yang dijadikan bukti dalam penerapan suatu hukum Islam. Sedangkan sumber adalah asal atau dalam segala arti. Nah, sumber-sumber ilmu fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas kayak gitu. Pembahasan yang ke-8 yaitu madhab-madhab dalam fikih. Madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan singkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggantikan kata-kata demokrasi. Dasar-dasar pemikiran hukum yaitu Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan urf gitu. Terus pembahasan yang nomor 9 yaitu menjelaskan tentang ijtihad, ittiba, taklid dan talfiq. Nah, ijtihad sendiri adalah yaitu sebuah usaha yang dilaksanakan oleh siapa saja yang sedang cari ilmu untuk suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang kayak gitu. Terus ittiba berarti perjalanan di belakang orang lain, mengikuti perkataan dan perbuatan orang lain atau tuntutan untuk mengikuti orang lain. Taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber dan alasannya. Talfiq yaitu berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya atau mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum. Pembahasan terakhir yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistinbat dalil-dalil syariat Islam. Orang yang mula-mula menciptakan ilmu fikih adalah Imam Syafi'i yang meninggal di masa pada tahun 204 Hijriah. Beliau menulis sebuah risalah yang menjadikan sebagai muqaddimah buku yang bernama Kitab Al-Gitu. Mungkin itu saja poin-poin studi fikih. Mungkin dari awal ada kesalahan ataupun kurang, jadi mohon dimaafkan apabila dari segi perkataan, dari segi pembacaan kurang tepat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.